Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Fanhana Saputra. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran. Oke, di video kali ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari media pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis dari media pembelajaran. Yang ketiga, perbandingan media pembelajaran yang ada di Indonesia dengan di luar negeri. Yang keempat, media pembelajaran apa yang cocok digunakan di jurusan Pendidikan Teknologi Informasi di UIN Araniri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari media pembelajaran. Oke, secara umum kita bisa mengartikan bahwa media pembelajaran itu adalah suatu alat untuk menjelaskan kepada seseorang sehingga seorang itu lebih faham dengan apa yang kita jelaskan berkat bantuan dari media yang kita gunakan saat penjelasan. Nah, yang kedua di sini masuk poin kedua, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Nah, jenis-jenis media pembelajaran ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu audio, yang kedua visual, yang ketiga audio visual, yang keempat multimedia. Oke, yang pertama yaitu audio. Audio ini bisa diartikan sesuatu hal yang hanya bisa didengar saja. Contohnya seperti musik, seperti rekaman yang lain, dan lain-lain. Oke, yang kedua visual. Nah, visual ini adalah sesuatu yang berbentuk satu dimensi atau cuman bisa dilihat saja, yaitu seperti ini, seperti gambar, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu audiovisual. Nah, audiovisual ini bisa diartikan adalah sebagai gabungan dari audio dengan visual, yaitu contohnya seperti video, film, dan lain-lain. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu multimedia. Nah, multimedia ini adalah media yang terlengkap dari media-media yang lain seperti saya jelaskan tadi, yaitu seperti audio, visual, audiovisual. Nah, kalau multimedia ini lebih lengkap dari yang lain. Nah, multimedia ini bisa diartikan sebagai gabungan dari audio, visual, audiovisual, sehingga tidak perlu lagi membedakan yang mana audio, yang mana visual, yang mana audiovisual. Di situ sudah tergabung semuanya. Yaitu contohnya misalnya seperti animasi, video-video digabungkan menjadi satu. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu perbandingan media-media pembelajaran yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Nah, kalau menurut saya, media pembelajaran yang ada di Indonesia dengan di luar negeri itu sebenarnya tidak jauh berbeda, sama-sama saja kalau menurut saya. Kalau pengalaman pribadi saya, bahwa media misalnya seperti PowerPoint itu sudah digunakan sejak saya SMP, walaupun sebagian guru saja yang masih menggunakan, sebagian yang lain tidak, karena masih kurang mengerti bagaimana cara penggunaannya. Nah, kalau untuk luar negeri mungkin orang-orang itu memang sudah full. Kalau di sekolah-sekolah dari luar negeri mungkin orang itu sudah full dalam penggunaan media slide PowerPoint tadi. Nah, perbandingannya cuma itu saja. Tidak ada terlalu jauh berbeda sebenarnya media pembelajaran yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Saya juga mencari-cari sekolah-sekolah dasar di sana ataupun sekolah menengah, baik itu SMA, itu sebenarnya sama, betul-betul sama. Mereka juga masih menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran mereka. Cuman mereka sistem dari proses pembelajarannya dengan di Indonesia itu saja mungkin yang berbeda. Kalau untuk medianya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, cara penerapannya saja yang berbeda. Nah, begitu kalau menurut saya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada beda, cuman beda di sistem pembelajarannya saja.
Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu mengenai media apa yang cocok digunakan pada prodi teknologi informasi. Oke, kalau menurut saya media yang cocok digunakan pada teknologi informasi itu ini ya, kita melihat dulu di jurusan teknologi informasi itu berat kaitannya dengan komputer. Nah, otomatis media yang digunakan pada jurusan prodi teknologi informasi ya sebenarnya berbasis komputer, ya kan. Jadi menurut saya di komputer ini kan banyak sekali pembahasannya, baik ya program ataupun dan lain-lain. Nah, jadi apabila digunakan pada pembelajaran di kelas, mungkin kita bisa menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. PowerPoint kalau untuk media lab itu alangkah baiknya kita memang full untuk belajar komputer itu sendiri, baik merancang tutorial yang diberikan oleh dosen-dosen ataupun yang lain. Yang penting yang harus kita ketahui bahwa cukup berbasis komputer. Nah, jadi intinya bahwa di pendidikan teknologi informasi ini kita harus menggunakan komputer yang berbasis komputer. Selain itu tidak usah, kita harus fokus saja terlebih dahulu ya. Udah, jadi cuman sekian dari saya. Apabila nanti ada kesalahan yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.